Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan Engkau yang memulihkan hidup kami. Engkau yang senantiasa menolong kami dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami membuka hati kami lebar-lebar untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Inggawati Kusuma, dan urapi setiap kami yang hadir pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, luar biasa. Ya, senang sekali. Hari ini Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Inggawati Kusuma. Ya, silakan Ibu Heno. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Hari ini kita belajar berjalan bersama Roh Kudus. Berjalan bersama Roh Kudus. Kalau kemarin dipimpin oleh Roh Kudus, tapi sekarang hari ini berjalan bersama Roh Kudus. Mau berjalan bersama Roh Kudus? Harus berjalan bersama Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan sampai ke surga. Siapa yang menjadi guide kita? Kalau kita pergi mau keliling, contohnya ke Bali aja, tempat-tempat para wisata, tempat-tempat yang kita kunjungi, kita tidak tahu tempat. Tapi kita perlu tour guide. Betul? Kita pun mau masuk surga. Tuhan sudah memberi kita penolong. Namanya Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita berjalan di dunia ini, terus dipersiapkan menjadi mempelainya yang kudus, sehingga kami semua sampai ke dalam surga.
Mari kita belajar dari suatu firman Tuhan yang sudah pernah terjadi. Siapa yang berjalan dengan Roh Kudus? Sadra, Mesa, Abednego. Saat dia diperhadapkan dengan Raja Nebukadnezar, disuruh menyembah patungnya Nebukadnezar, tapi Sadra, Mesa, Abednego, dia tidak takut. Sebab kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, kita tidak takut kepada ancaman manusia, bahkan ancaman seorang raja Nebukadnezar. Sadra, Abednego tidak takut. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat Daniel 3 ayat 19. Daniel 3 ayat 19 mengatakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadra, Mesa, dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapiannya itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Sadra, Abednego tidak takut terhadap ancaman raja. Meskipun dia mau dimasukkan ke dalam dapur api, dia tidak takut. Tetapi dia percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Allah. Karena Allah itulah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Percaya. Itu memang kata percaya. Mudah diucapkan. Tapi untuk melakukan kepercayaan kita kepada Tuhan, itu dibutuhkan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap roh kita. Percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu Sadra, Mesa, Abednego tidak takut kepada ancaman Raja Nebukadnezar. Tetapi yang kedua, Sadra, Mesa, Abednego takut kepada Allah. Dikatakan di ayat 14, Daniel 3 ayat 14 dan 15. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadra, Mesa, Abednego, bahwa kamu tidak mau memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah,
kamu akan kucampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Tapi apa jawab Sadra, Mesak, Abednego di ayat 17. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami tidak yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan lepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 19, ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung Tuhan, patung emas yang Tuhan dirikan. Ayat ini jelas di ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan ketahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung Tuhan, patung emas yang Tuhan dirikan. Karena apa? Dia tidak takut. Yang pertama, tidak takut ancaman daripada siapapun. Yang kedua, dia takut kepada Allah dan percaya Allah. Sekalipun dia tidak ditolong oleh Allah, tetap dia tidak mau menyembah kepada patung. Ini suatu tindakan orang yang percaya. Tidak mudah. Tapi kita harus belajar. Terus belajar. Percaya. Bahkan kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberikan tahu jalan kehidupan. Bahkan di hadapannya ada sukacita yang melimpah-limpah. Dan di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Karena apa? Karena kita punya Injil yang kebenaran, Injil kebenaran yang memperdekakan kita semua. Harus kita percaya. Bahkan Paulus menuliskan di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya, di dalam apa? Di dalam Injil ini, di dalam firman Tuhan ini, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Bayangkan, Sadra, Mesak, Abednego lawannya Raja Nebukadnezar yang mempunyai kekuasaan yang besar.
Sehingga pada waktu itu dilaksanakan apa yang terjadi. Wah, beberapa orang kuat tentaranya diperintahkan untuk mengikat Sadra, Mesa, Abednego dan menyampaikan mereka pada perapian yang menyala-nyala. Setelah diikatnya, maaf saudara, saya minum dulu ya. Saudara bayangkan, saat itu apa yang terjadi? Diikat oleh tentara, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan orang yang mengangkatnya, Sadra, Mesa, Abednego ini mati. Tapi aneh. Bin ajaib. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Waktu dimasukkan kepada api yang menyala-nyala itu, raja melihat, orang terikat kok bisa bangun. Bahkan dia melihat 3 orang yang saya masukkan. Tapi sekarang kenapa jadi 4? Nah, jadi 4. Oh iya ini loh ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Dan mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati perapian yang menyala-nyala itu dan berkata, Sadra, Mesa, Abednego, hamba Allah yang maha tinggi. Hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah. Datanglah kemari. Suruh keluar, ya keluar. Sadra, Abednego keluar. Kenapa terjadi mujizat? Karena yang ketiga, tetap mengandalkan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Arti diberkati itu banyak arti. Mengalami mujizat, keajaiban. Tanda-tanda ajaib terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Sehingga pada waktu Sadra, Mesa, Abednego keluar dari perapian yang menyala-nyala. Karena yang ketiga, dia mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Memuliakan Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan. Saudara, kita buka di dalam Daniel 3 tadi, ayat yang ke-27. Daniel 3 ayat 27 mengatakan, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, raja datang berkumpul.
mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bahkan rambut di kepalanya tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Saudara bisa bayangkan kalau kejadian itu saudara ada di tempat itu. Wah, dahsyat. Kita baca aja merasakan kuasa Tuhan itu dahsyat. Betul. Tapi harus melewati. Banyak orang mau terima mujizat. Banyak orang mau diberkati. Tapi tidak mau mengandalkan Tuhan. Mau mengandalkan dirinya sendiri. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Mengandalkan manusia. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan manusia. Tapi diberkati orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Akibatnya, di ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya, kepada siapa? Kepada Allah. Dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Diakui oleh Raja Nebukadnezar. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Ayat 29. Aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesah, Abednego akan apa? Dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberi kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Di negeri asing, di negeri pembuangan. Allah dipermuliakan. Tapi melewati apa? Dapur api. Ini loh. Seringkali orang ingin mujizat. Mujizat. Aku terima mujizat. Tapi tidak mau melewati api. Ya tidak ngalami mujizat. Nah, sebagai ayat penutup saya bacakan dalam Yesaya 43. Ayat yang kedua mengatakan, Yesaya 43 ayat 2 mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai, ini janji Tuhan, atau melalui sungai-sungai,
engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini satu janji Tuhan. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, yang pertama tadi apa saya katakan? Tidak takut kepada manusia. Maksudnya tidak takut kepada perintah raja. Sekalipun raja itu memerintahkan untuk menyembah kepada patung. Tidak takut. Jadi kita tidak boleh takut kepada perintah manusia untuk menyembah berhala. Tetapi yang kedua harus takut kepada siapa? Allah kita. Siapa nama Tuhan kita? Yesus, Yesus, Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini. Dan yang ketiga, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.